Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di channel Adi Gravinsi yang seperti biasa membahas seputar RF, baik itu perbaikan, modifikasi, perakitan, atau lain-lain, dan radio komunikasi. Oke, di depan kita ini. Nah, sebelumnya mohon maaf, ini beberapa hari saya mungkin jarang posting ya karena lagi padat kerjaan, jadi full lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa ya minimal 1 minggu sekali lah atau 2 minggu sekali posting ya. Di depan kita ini ada satu unit Boster yang mana ini tahun 2019 ya. Ya, saya ini tahun 2019, tapi bukan rakitan saya ya, rakitan dari Mas Odong, Irawan Odong. Kemudian pernah terjadi kerusakan di tahun 2020, yaitu switchingnya, seingat saya itu. Kemudian perbaikan, setelah itu terakhir kemarin MOSFET-nya rusak, jadi ada jalur yang terbakar di sini dia. Nah, itu bekasnya. Ini sudah sebagian udah kita bersihkan nih. Nah, gosong ya, jadi sampai MOSFET-nya ini panas ya. Gosong, jadi kita ganti aja. Oke, sebelumnya ini si bracket juga ada protectnya ya, tapi nggak tahu, kayaknya juga dimodifikasi. Jadi protect nanti belakangan lah kita setting. Yang penting kita tes untuk powernya terlebih dahulu ya. Untuk panel depan juga belum kita kalibrasi nih. Ini MOSFET-nya yang kita ganti. Jadi rangkaiannya ini bukan rangkaian dari DRF ya, ada mereknya Odong. Jadi seperti ini, rada apa ya, harusnya ini dikasih trimmer. Dan ini yang inputnya menggunakan 680 pico. Kalau ini sih nggak masalah, menggunakan binokular ya. Ini juga sudah benar, outputnya benar. Nah, ini penambahan kemarin yaitu LPF sederhana ya untuk si booster ini, karena supaya output yang dihasilkan dari booster ini lebih bagus lagi lah ya. Ini yang rusak nih, sayang kan? Nah, ya sayang lah, sayang juga dompetnya ya. Karena ini booster sederhana, langsung aja kita tes ya. Saya pakai untuk percobaan di frekuensi 145 sesuai dengan antenanya. Nanti untuk ininya kita kalibrasi belakangan ya. Kita lihat dulu untuk signal-signalnya yang kita pancarkan ya. Jadi switching tidak ada split ya, isi ya. Ini kan kita taruh sini aja, lebih dekat. Ini kancing 5 kilo ya, kita taruh sini ya, ada 5 kilo. Oke, kita input 30 ya paling tingginya, tapi saya kecilkan aja lah, menggunakan 25 cukup sebenarnya, karena MOSFET-nya masih baru ya, jadi saya kurangi aja 24. Keluarnya sekitar ya 200-an lah. Oke, kita tambah ya. Kita tambah, frekuensi masih di sini. Ini sekarang di 800. Switchingnya baru naik. Oke, sekarang 10 lebih. Saya kecilkan dikit ya. Tambahan sekilo aja cukup. Oke, kita coba cek untuk powernya. Anjing 5 kilo, inputnya masih sama ya, 25 inputnya itu.
kalibrasi 1 kilo ini. Powernya juga cukup stabil ya. Kalau 1 kilo biasanya sekitar 4,5 sampai 5 ampere AC-nya standar ya. Oke, kita coba tambah tegangannya ya. Dikit. 1100 ya. Ini belum kita kalibrasi ya. Ini 1000-an. Kita tambah lagi 1200 kurang, kita tambah lagi tuh 1200 lebih dikit. Untuk di sini aja ya, 1000 berapa ini? 1250. Sini udah mentok ya. Mentok, coba kita tambah. Kita tambah 1300 cukup. Jadi 1300 cukup ya. Nah, kita coba lihat untuk AC current-nya. Ini arus diamnya 0,5. Jadi perbedaan dengan switching couple itu sekitar 0,1-0,2 ampere ya arus diamnya. Kalau couple lebih rendah, tapi kalau kita menggunakan Huawei seperti ini sedikit lebih tinggi, berarti sekitar 110 watt. Kita coba 1250 sampai 1300 berapa ampernya? 321 5,6. tegangan saya 233 volt. Bagong 321 go. Bagong. Cukup. Seperti itu racingnya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu MOSFET pastikan ini pemakaian MOSFET yang benar, yang ori. Yang pertama, yang kedua inputnya pasti pas ya, maksimum 5 watt. Ini kita setting di maksimum 4,5. Gate di sini, gate-nya itu 1,2 volt saja cukup. Maksimum di 1,4 atau 1,5. Jangan lebih dari itu. IDQ-nya sekitar 100 mili. Oke, kemudian seperti biasa ini kapasitornya. Ini 2 kali 471 kali 2. Ini ketemunya sekitar 33 pico ya. Ini LPF-nya 3 tingkat. Menggunakan ATC. Jadi kalau ATC masih cukup lah power 1 kilo. Ini primer transformer, ini sekunder. Karena ini ngontrol ini. Oke. Ini tampilan di depannya. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih ya untuk perbaikannya. Jadi saat terjadi kerusakan ya, poin-poin pertama ya, pastikan dulu input dan outputnya termasuk relay dan lain-lain. Yang kedua, sebelum masang MOSFET pastikan gate-nya sudah terukur ya, voltnya sekitar di bawah 1,5. Oke. Kalau bisa sih dari bawah aja 0,6 atau berapa, baru nanti di adjust. Input pastikan menggunakan input yang benar ya. Kalau rangkaian periferalnya itu kombinasi yang input gate-nya ini bias VGS-nya ini bisa menggunakan R 10 kilo. Jadi ketemunya 5 kilo. Ini C-nya 1 nano kali 2. Jadi tanpa dikasih embel-embel. Boleh pakai binokuler, boleh pakai ferrit, sama saja. Kalau saya sih lebih cenderung lebih bagusan yang model bukan ferrit, teflon, sorry ya, menggunakan teflon kayak gini, boleh ukuran besar atau yang kecil nggak masalah ya, karena dari dua
teflon serta binokular itu ada positif dan negatifnya. Kalau ini panas yang membuat ini cepat turun ini, tapi kalau ini dia tidak ada panas karena di alas, tapi gayanya lebih besar ini ketimbang yang yang binokular. Ini cukup besar ya kayaknya ya, ekornya juga bagus, 1300. Oke, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa kembali di channel Adi Gravinsi. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.